wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan, sahabat, teman baik, kolega Pak Teguh, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Dirjen Pol Lutfi, kawan seperjuangan saya. Dia pernah jadi Kapolres Batang, saya Kapolres Brebes. Luar biasa Pak Lutfi bisa jadi sampai hari ini. Kawan-kawan saya yang lain hadir, Pak Wali Kota, terima kasih Pak hadir, dan segenap rekan-rekan dari Dewan Pers Adang Sagung, pengurus JMSI, dan segenap hadir undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Sulit bagi saya untuk mengungkapkan apa materi yang lebih pas untuk disampaikan di hari ini, karena saya paham yang berada di depan saya tentu lebih banyak memahami tentang dunia yang kita kenal hari ini, persoalan bangsa kita yaitu korupsi. Namun demikian saya akan coba nanti untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa itu korupsi, kenapa itu ada, dan apa yang harus kita berikan sebagai anak bangsa sebagai perwujudan andil peran mewujudkan tujuan negara. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan apresiasi dulu dengan Mas Teguh dan panitia. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Rakernas Jaringan Media Cyber Indonesia di Semarang. Saya sengaja hadir saat atau waktu bagaimana supaya bisa hadir pada acara ini. Saya pun harus menyesuaikan kegiatan saya supaya saya bisa hadir di acara JMSI. Kenapa itu terjadi? Karena modalnya dengan 3 kata. Saya punya kecintaan, saya punya kepedulian, karena itu saya rela untuk berbagi. Yang sering saya tulis dengan kata love, care, and share. Jadi cinta dan kepedulian membuat kita menjadi mudah untuk berbagi. Berbagi tidak akan pernah kita bisa lakukan kalau harus menunggu kita berlebih waktu, karena kurang pasti kita tidak akan berbagi. Termasuk perhatian. Karenanya kata kunci kalau kita ingin berbagi adalah perlu ditingkatkan rasa kecintaan dan kepedulian sesama kita. Dan saya yakin perasaan kecintaan kepedulian tentulah juga diberikan oleh keluarga besar Jaringan Media Cyber Indonesia. Yang kedua, kegiatan ini menjadi penting bagi saya karena dilaksanakan di Semarang. Kita sungguh memahami sampai hari ini kita masih dihadapkan dengan persoalan COVID-19. Tetapi kita pun harus menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Karena saya menganggap kegiatan ini menjadi sangat memberi andil untuk perekonomian di Semarang, memberikan andil tentang tumbuh kembangnya pariwisata di Semarang, dan juga sekaligus akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Tinggal bagaimana dari 34 pengurus daerah JMSI mampu menuliskan kesan apa yang mendalam tentang Semarang. Makanya saya kalau jadi Semarang gitu. Bukan itu. Bagaimana rekan-rekan 34 perwakilan di daerah harus
punya nilai positif yang bisa dibagi kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nyangga sampai Pulau Rote, tersebar di 17.459 pulau, lebih dari 1.116 suku bangsa, dan lebih dari 764 bahasa. Ini yang saya kira membuat kita bersemangat, dan saya pribadi bersemangat hadir di sini. Karena itu yang membuat kita juga semangat, karena kawan-kawan hari ini pastilah memberikan andil terhadap tujuan negara. Kita paham bahwa tujuan negara itu di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah semangat kebangsaan kita. Itulah juga yang menjadi kita. Berbeda-beda, tetapi kita satu. Berbeda-beda, kita menjadi kuat. Kita kuat karena ada perbedaan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di belakang saya tertulis temanya, kegiatan kita hari ini adalah Rakernas pertama Jaringan Media Cyber Indonesia. Karena ini pertama, saya tidak tahu persis kapan berdirinya, Mas Teguh. Apakah sudah berjalan 2 tahun lalu atau 3 tahun? Setahu saya 2 tahun lalu. Kebetulan saya sudah 2 kali ikut di acara JMS ini. Pertama saya hadir saat pelantikan pengurus JMSI di Aceh. Saya hadir di Aceh. Aceh ya. Karena ini adalah kegiatan Rakernas, rapat kerja nasional, tentu harus ada oleh-oleh juga. Untuk itu perkenankan saya untuk berbagi untuk menjawab 5 pertanyaan strategis yang harus Anda selesaikan. Pertanyaan itu adalah, pertama, di mana posisi kita sekarang? Kalau boleh kita ganti, di mana posisi JMSI sekarang? Apakah JMSI sekarang cukup kuat untuk menghadapi perubahan ke depan? Cukup kuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau itu sudah terjawab, akan kemana kita berada? Atau akan kemana kita pergi? Boleh kita ganti kalimatnya, akan kemana JMSI dibawa oleh Pak Teguh dan 34 pengurus daerah. Setuju? Setuju. Mohon maaf ini kan saya. Setuju. Yang ketiga, kalau itu terjadi, maka kita baca juga ke depan. Apa tujuan sesungguhnya JMSI ini berdiri? Kalau tidak bisa kita bekerja, kalau kita tidak memiliki tujuan, kita juga tidak bisa mengatur kemudi kita kalau kita tidak punya arah tujuan. Seorang pelaut, dia tidak mampu mengatur dan mengubah arah angin. Tapi yakinkan bahwa nahoda pandai dan mampu mengatur kemudi. Kok nggak ada tepuk tangan? Terpana dia. Itu baru ketiga kan? Nah, yang keempat, kalau 1, 2, 3 terjawab, maka ada pertanyaan keempat. Hambatan tantangan apa yang akan dihadapi ke depan? Tahun pertama, tahun kedua sudah terlewati. Tahun ketiga bagaimana Pak Teguh? Tahun kelima bagaimana Pak Teguh? Karena tahun kelima, tahun 2024,
ada apa di tahun 2020. Itu real. Saya ngomongin real, bukan angan-angan. 2 tahun yang lalu berdiri JWSI, artinya 3 tahun yang akan datang ada apa? 3 tahun yang akan datang 2024 kan? Ada apa di 2004? Dan bagaimana peran JWSI? 2 tahun lalu sudah, silakan rekan-rekan jawab. Pak Firly lagi 1. 3 tahun ke depan apa? Dan ingat, kalau rekan-rekan tidak mampu menemukan jawaban pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, kita tidak akan pernah meraih apapun. Kita hanya sekedar penonton dan kita hanya sekedar saksi. Hidup ada pilihan. Apakah Anda akan menjadi saksi sejarah atau Anda ingin menjadi pelaku sejarah? Yang terakhir, nomor 5 adalah tentu, karena tadi kita di pertanyaan ketiga, kemana kita akan pergi? 3, tujuan apakah yang ingin kita capai? 4, apa hambatan tantangan yang dihadapi? Yang kelima adalah bagaimana kita bisa mengelola kendala tantangan menjadi peluang sehingga kita bisa meraih tujuan. Kalimat atau pertanyaan kelima adalah how can we get there? Bagaimana kita bisa tiba di sana? Itu saya kira yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. 5 pertanyaan strategis yang perlu dijawab oleh rekan-rekan JWSI, dan saya sangat yakin rekan-rekan memberikan andil besar terhadap kemajuan dan wujudkan negara. Sebagai pengagum media, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan bahwa media banyak. Ketua KPK Firly Dan menyampaikan yang harus dikerjakan. beberapa pandangan Rekan-rekan media tidak hanya terkait sebagai dengan pendistribusi rapat informasi, kerja nasional jaringan tapi media jangan Indonesia. rekan-rekan bisa menggoncang dunia karena tulisan rekan-rekan semua. Dan rekan-rekan pun mampu mewujudkan dan memberikan andilan dari goresan tinta seorang wartawan jurnalistik, pecinta media. Yang ditulis adalah tentu memberikan bekal untuk anak bangsa sebagaimana jalannya keempat pembukaan dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia akan mendapatkan keberuntungan di mana kita 4 tahun akan datang kita akan mengalami bonus demografi, bahkan jauh ke depan tahun 2024 diperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan 5 ekonomi dunia. 5 kekuatan ekonomi dunia. Terkait dengan itu, KPK sudah menatap masa depan Indonesia. Beberapa waktu lalu, di tanggal 25, 26, 27, KPK menggelar rapat kerja juga di Yogyakarta. Saya tidak ingin masuk dalam polemik media, tapi saya pastikan bahwa yang kami kerjakan di Jogja menatap masa depan Indonesia 2045. Karena masa depan bangsa Indonesia, tujuan negara Indonesia mustahil bisa diwujudkan kalau salah satu persoalan bangsa kita, yaitu korupsi, tidak bisa kita selesaikan. Negara boleh maju dan bisa maju kalau tidak ada korupsi. Karena dampak korupsi sungguh menyakitkan kita semua. Karena korupsi bukan hanya sekedar tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, baik itu Undang-Undang 31 tahun 99 maupun Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Jauh dari itu, korupsi merupakan kejahatan
yang merugikan uang negara, merugikan perekonomian negara, tetapi juga sekaligus merampas hak-hak kita semua, merampas hak-hak rakyat, bahkan merampas hak-hak kemanusiaan. Saya sering mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Corruption is a crime against humanity. Banyak negara hancur tidak bisa mewujudkan tujuannya karena maraknya korupsi. Itulah yang kami bahas di Jogja tanggal 25, 26, 27 yang lalu, Oktober. Kita bahas bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan negara dengan andil pemberantasan korupsi. Itu disampaikan oleh Banyak literatur yang kami coba baca. Kami pun juga menggunakan hasil kajian bagaimana untuk memberantas korupsi. ini. Terima kasih. Kalau kita ingin memberantas korupsi, maka tidak ada kata lain. Kita harus mengetahui apa penyebab korupsi. Karena teori kausalitas tidak bisa kita pungkiri. Seketika ada sebab musabab, pastilah ada akibat. Tentu pada siang hari ini saya ingin berbagi kenapa orang ingin melakukan korupsi. Beberapa literatur yang saya baca, setidaknya ada 3 kelompok besar, klaster besar membuat orang melakukan korupsi. Klaster pertama sesuai dengan teori yang kita kenal, gold theory. Gold theory adalah teori yang dikemukakan oleh Jack Morton. Di sana disebutkan orang melakukan korupsi karena 4 hal. Pertama, karena ada keserakahan atau kita kenal greed. Orang yang melakukan korupsi bukan orang miskin, semua sudah punya, tapi keserakahan yang membuat dia melakukan korupsi. Bukan orang yang tidak pernah terpenuhi kebutuhan sandang dan pangan, tapi karena keserakahan terjadi korupsi. Yang kedua, melakukan korupsi karena ada kesempatan. Kesempatan ini erat kaitannya dengan kekuasaan. Ada 3 persoalan besar: greedy, need, and opportunity. Yang terakhir, orang melakukan korupsi karena dia menggunakan pemahaman yang keliru tentang cost and benefit theory, teori tentang keuntungan dan biaya. Dia katakan kalau kita melakukan korupsi, maka dapat uang yang banyak dengan modal sedikit. Rekan-rekan bisa kalkulasi. Banyak terjadi korupsi dilakukan oleh kepala daerah. Yang selanjutnya, orang melakukan korupsi karena rendahnya hukuman. Itu klaster pertama. Klaster kedua, penyebab korupsi karena sistem. Disebutkan di dalam salah satu teori yang saya baca, corruption because of fair, bad, or weak system. Korupsi disebabkan karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Disinilah peran KPK melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Sistem yang baik tidak bisa dikorupsi. Sistem yang baik akan menutup peluang dan kesempatan melakukan korupsi.